Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihi hati Kristus di seluruh dunia selama-lamanya. Salam kasih Kristus buat Anda semua pendengar media sosial ini, dimanapun saya sampai di ruang hidup Anda. Salam kasih Tuhan Yesus. Senang sekali saya bertemu dengan Anda pada hari ini. Sudah 2 hari kita merayakan Pentakosta. Ada satu hal yang mau saya hantarkan dengan lembut pada Anda pada hari ini. Dalam bacaan yang kita dapat dari liturgi kita hari ini, kita buat satu kesimpulan, hidup ini sebuah skenario dari Tuhan. Tuhan mengatur semuanya dengan teliti, dan kalau kita ikut apa yang Tuhan atur, semuanya akan indah dalam puas dan kasih Tuhan kita, yang begitu sayang pada kita dan tidak pernah meninggalkan kita satu kali pun. Injil mengatakan pada kita, bahkan rambut sehelai jatuh dari kepala kita pun Tuhan hitung semuanya. Itu telitinya Tuhan terhadap kita, anak-anaknya. Skenario Tuhan itu sangat indah dan jelas. Yang kita baca dalam hari ini 1 Raja-Raja bab 17 dan Matius 5 dari khotbah di atas bukit. Dalam skenario Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi apa? Tuhan ingin kita menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Ini 2 hal yang penting, vital dalam kehidupan manusia. Coba saja, sayur tanpa garam apa rasanya? Hambar dan tawar. Malam gelap tanpa terang apa rasanya? Kelam kehidupan ini tanpa arah tujuan. Maka Tuhan mengambil 2 hal yang sangat penting dibutuhkan manusia untuk menjadi bagian dari kita sebagai misi kehidupan kita dan skenario di jati diri kita. Sebagai murid Tuhan, kita harus menjadi garam, menggarami orang, mengasingkan orang. Harus jadi terang, menerangi orang-orang di sekitar kita. Apa garam kita, apa terang kita? Garam terang kita hanya satu, yaitu iman kita pada Tuhan yang baik, yang mengasihi kita umat manusia. Dan contohnya itu datang dari raja-raja yang dibaca pada bacaan pertama. Satu hal yang paling menyusahkan manusia adalah keputusasaan dan kekhawatiran. Itu ada dalam setiap hati kita, dalam setiap jenjang kehidupan kita. Presiden khawatir, tukang beca khawatir, dokter khawatir, pilot khawatir, pastor pun khawatir tiap-tiap hari dengan segala macam kehidupan yang begitu menyapa kita dengan segi-segi penderitaannya. Paulus pernah katakan dalam Kisah Rasul, penjara dan sengsara menantikan kita tiap-tiap hari karena penderitaan-penderitaan kita. Banyak orang hidup dalam lembah keputusasaan. Jadi cerita dalam kitab Raja-Raja hari ini, ada seorang janda di Sarfat, daerah Sidon, yang sudah habis segala resources kehidupannya, sumber hidupnya habis. Sisa tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli untuk makan dia dan anaknya. Banyak orang berada dalam kondisi ini, kondisi Sarfat ini. Namun Tuhan menyuruh Nabi Elia yang besar datang pada janda itu di Sarfat, dan Elia minta makan pada janda itu. Pertama dia minta minum oke lah, air putih gampang didapat. Walaupun musim kemarau bisa cari air. Tapi roti itu harus membutuhkan dana besar untuk dapatkan roti buat janda yang miskin. Ketika dia pergi ambil air, Elia berteriak, "Bawalah sepotong roti untuk saya." Dan saat itulah janda Sarfat mengungkapkan ketidakberdayaannya, kehabisan resourcesnya, miskin tanpa ada apa, melarat, tidak punya apa-apa. Dia katakan pada Elia, "Demi alam yang hidup, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya ambil kayu sekarang untuk bakar, untuk jadi roti untuk makan saya dan anak saya. Habis itu kami mati." Suasana keputusasaan. Kita pernah mengalami hal seperti demikian. Bagaimana uang di dompet sudah habis, bagaimana beras di dapur sudah habis,
Bagaimana apapun yang kita sandarkan kebutuhan kita menjadi makin berkurang, makin habis, makin tipis, bahkan tidak ada lagi tambahannya. Situlah iman menjadi jawaban. Ketika horizon dunia berakhir, iman memberikan harapan baru ke depan. Dan Elia katakan pada janda Sarfat itu, buatlah saja apa yang saya minta, maka Tuhan akan melipat gandakan tepungmu, karena tepung tidak akan habis-habis dan minyak tidak akan kering, sesuai dengan janji Tuhan. Itu iman dibutuhkan di sana. Dan untungnya janda itu betul-betul memperhatikan kata-kata Nabi, sehingga dia pulang membakar roti, dan dia bagikan roti sedikit buat Elia, lalu dia bawa pada Elia dan makan. Imannya betul-betul kuat. Dan ternyata sudah dia memberi roti pada Elia, tepung di dalam tempayannya tidak habis dan minyak dalam bulu-bulunya tidak pernah kering sampai berapa waktu lamanya. Itulah garam dari diri kita dan terang dari diri kita. Ketika orang lain mulai putus asa, kita harus tahu kita punya Tuhan, kita punya Bapa di surga yang mencintai kita dan tidak mungkin lupa pada anaknya ketika dia melarat, ketika dia kehabisan. Selain pengalaman keputusasaan, Anda pun pernah mengalami ketika keadaan begitu terdesak, selalu saja ada jalan keluarnya. Yang sering kita bilang, gua nggak tahu, tapi ternyata ada jalannya. Nggak tahu dari mana itu, tapi ada aja. Itulah jalan Tuhan, jalan iman. Kalau kita hidup berdasarkan skenario Tuhan, maka Tuhan akan perlihatkan kuasanya pada kita. Atau dengan bahasa orang-orang karismatik, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, berdoa mohon pada Tuhan, berserah pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dalam kebutuhan hidup kita. Ini betul, ini iman kita. Ya, saudara yang baik, hari ini punyalah iman dalam kehidupanmu. Jadi garam iman, terang iman buat orang-orang yang berputus asa. Katakan pada dirimu, orang pintar berkhotbah katakan, jangan bilang pada masalah-masalah, I have a big problem. Itu jangan pernah dikatakan. I am in danger because I have a big problem. Tapi katakan pada dirimu, hey problem, I have a big God. Tuhan saya besar, problemnya kecil saja di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan turun tangan, maka segalanya akan indah dalam kuasa dan kasih Tuhan. Percayalah, jadi garam iman ini, jadi terang iman ini, maka hidup Anda akan semakin indah dalam perlindungan dan kasih Tuhan sesuai desain Tuhan yang mengatur hidup kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini sangat indah, menyapa kehidupan kami yang sering lemah dan rapuh. Juga dalam keputusasaan kami akan begitu banyaknya masalah yang menindih kehidupan kami tiap-tiap hari. Sering bahkan kami tidak bisa bernapas karena datang terus masalah menghimpit jalan hidup kami. Tapi bersama Elia kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami dan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Mari Tuhan tolong saudaraku yang mendengarkan siaran ini, apapun yang dialami saat ini Tuhan, kalau dia sedang sukacita, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Kalau dia mempunyai keputusasaan, Tuhan gantikan dengan damai, sejahtera, dan berkat, karena Kau jaminkan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi saat ini, dan dia tidak akan pernah terlantar. Turunkan berkat-Mu untuk dia hari ini Tuhan, dengan kemurahan dan belas kasihan-Mu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.